Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali kajian tentang Al-Aqidah atau Aqidah Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu telah dibahas tentang pendapat Al-Imam Syafi'i rahimahullah tentang ruqyah, yaitu mengobati manusia dengan menggunakan Al-Quran ataupun dari zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ulangi sekali lagi di sini, beliau mengatakan la ba'sa an yarqar rajulu aw an yurqar rajulu bi kitabillah. Tidak mengapa seseorang diruqyah dengan Al-Qur'an ataupun yang dikenal daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, sudah kita sampaikan bahwasanya Al-Qur'an adalah syifa, adalah penawar ataupun obat bagi segala jenis penyakit. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa, dan kami turunkan di dalam Al-Qur'an itu ada sebagai syifa, sebagai penawar ataupun obat. Dan ini tidak hanya khusus bagi penyakit kesurupan atau yang lainnya, namun bagi semua penyakit zahiran ataupun batinan, yang lahir maupun yang batin, Al-Qur'an sebagai obat ataupun penawarnya. Di antaranya kisah seseorang atau seorang sahabat yang meruqyah tokoh masyarakat yang tersengat binatang. Ini penyakit jasmani, penyakit lahir yang bisa diobati dengan Al-Quran, diantaranya dengan surat Al-Fatihah, yaitu dengan dibacakan surat Al-Fatihah kepada orang yang sakit tersebut. Ini dibolehkan. Namun perlu kita sampaikan juga di sini bahwasanya para ulama mereka tidak setuju ataupun tidak sependapat ataupun bahkan melarang untuk diadakannya klinik ruqyah, klinik ruqyah. Karena apa? Ini masalah ibadah yang mana para salafus saleh dahulu mereka adalah ahli ruqyah. Namun tidak ada pada zaman salaf dahulu istilah klinik ruqyah. Apalagi dengan embel-embel untuk dipilih partainya dalam pemilihan umum dan sebagainya. Ini malah justru menunjukkan akan kebatilannya. Membuat praktek atau klinik ruqyah itu sendiri, ini tidak ada contohnya dari salafus saleh radhiyallahu taala anhum, wallahu taala alam. Kemudian dijelaskan pula oleh Imam Syafi'i rahimahullah, beliau berpendapat bolehnya ahli kitab meruqyah kaum muslimin. Di antaranya beliau di sini membawakan asar daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Namun dengan syarat tetap harus meruqyahnya dengan Al-Qur'an ataupun dengan kalamullah ataupun dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan kekufuran ataupun dengan kesyirikan ataupun dengan mantra-mantra yang tidak ada kaitannya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun bahkan naudzubillah yang berbau kesyirikan. Ini tetap dilarang. Disebutkan para ulama di antara syarat meruqyah harus dengan kalam Allah atau dengan asma Allah ataupun dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan bahasa Arab yang jelas maknanya. Bukan seperti dukun-dukun atau tukang sihir yang buat mantra-mantra yang tidak ada maknanya ataupun bahkan terdapat syubhat yang di dalamnya mungkin ada unsur kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini akan dibawakan oleh pengarang Syekh Dr. Muhammad bin Abdul Wahab Al-Aqil
aqwalul ulama fi ruqyati ahli kitab lil muslimin. Pendapat-pendapat ulama tentang ruqyahnya ahli kitab kepada kaum muslimin. Kalau tadi jelas Imam Syafi'i membolehkan ahli kitab meruqyah kaum muslimin. Ini sekali lagi permasalahan-permasalahan yang terkadang harus kita pahami bahwasanya di sini ada khilaf antara para ulama ahli sunnah wal jamaah. Namun di sini para ulama tidak menuduh Imam Syafi'i itu kafir atau murtad karena loyal kepada ahli kitab. Sedikit-sedikit ada kerjasama, ada hubungan dengan ahli kitab. Kafir murtad karena loyal kepada ahli kitab. Ini tidak seperti itu ulama ahli sunnah wal jamaah. Berbeda dengan kelompok Khawarij atau para pengikut teroris sekarang yang mudah sedikit-sedikit ada hubungan dengan orang kafir, orang itu berarti kafir juga. Ini suatu hal yang tidak sesuai sama sekali dengan pendapat ataupun sikap ulama ahli sunnah wal jamaah. Di sini Imam Syafi'i membolehkan. Karena ada asarnya yang sudah kita sebutkan pertemuan yang lalu, yaitu pendapat Abu Bakar As-Siddiq ketika Aisyah radhiyallahu taala anha diruqyah oleh seorang Yahudiyah, seorang ahli kitab Yahudiyah. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengatakan alqiha bi kitabillah, silakan diruqyah namun dengan Al-Qur'an. Ini seorang Yahudiyah meruqyah sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Kalau mungkin orang-orang teroris mengatakan ini berarti kafir murtad. Sedikit-sedikit ada hubungan dengan orang Yahudi kafir murtad, meskipun hubungan dalam urusan dunia atau yang berkaitan dengan hal-hal yang tidak sampai kepada loyalitas kepada orang-orang kafir. Jadi hubungan-hubungan seperti ini tidak mengharuskan loyalitas kepada orang kafir. Seperti dahulu negeri Saudi Arabia mendatangkan bala tentara Amerika untuk menghadang kejahatan pemimpin Irak pada waktu itu. Ini para ulama beristihad, berpendapat bahwasanya dibolehkan meminta tolong kepada orang kafir untuk kemaslahatan kaum muslimin. Tidak ada unsur kecintaan, tidak harus meminta tolong kepada orang kafir, Yahudi atau Nasara, mengharuskan orang itu cinta kepada orang kafir tersebut. Sebagaimana contohnya Rasulullah SAW dahulu ketika hijrah ke kota Madinah, siapa yang menunjukkan jalan ke kota Madinah? Seorang musyrik. Apakah dikatakan Rasul loyal kepada orang musyrik itu? Tidak harus. Dan tidak akan mungkin seperti itu. Jadi terkadang permasalahan-permasalahan orang-orang yang gegabah mengkafirkan atau mengatakan orang itu murtad, ini sangat jauh daripada tuntunan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Dikatakan di sini ikhtalafal ulama fi dzalika ala qaulain. Ulama Ahlussunnah berselisih pendapat tentang masalah ahli kitab boleh meruqyah kaum muslimin ataukah tidak. Al-qaul awal al-jawaz, pendapat pertama dibolehkan. Wa bi qala Imam Syafi'i, dan ini adalah pendapatnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, wal Imam Malik fi riwayatin anhu, dan juga pendapatnya Imam Malik dalam salah satu riwayat dari beliau. Idza raqau bi kitabillah, namun dengan syarat mereka meruqyah kaum muslimin tersebut dengan kitabillah. Ada yang mengatakan kitabillah yang dimaksud adalah kitab-kitab mereka sebelum mereka merubahnya. Wa bima yu'raf min dzikrillah, ataupun yang dikenal daripada zikir kepada Allah. Wa salimat ruqahum minasyirki, dan ruqyahnya mereka selamat daripada kesyirikan atau bersih daripada kesyirikan ataupun hal-hal yang menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat yang disyaratkan kepada ahli kitab jika mereka meruqyah kaum muslimin. Intinya Imam Syafi'i, Imam Malik membolehkan ruqyahnya ahli kitab terhadap kaum muslimin. Wa daliluhum hadits Abu Bakar As-Sabiq. Di antara dalil mereka adalah dalil daripada ucapan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Di sinilah para ulama tidak berpendapat hanya dengan akalnya, namun berpendapat dengan pendapat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini faedahnya tadi, tidak semua orang yang berhubungan dengan Alkitab, dengan orang Yahudi langsung dikatakan orang itu kafir, cinta loyalitas kepada orang kafir tersebut. Kemudian al-qaul tsani, pendapat yang kedua, al-qaul bil karaha, yaitu pendapat yang memakruhkan. Namun sudah kita jelaskan dahulu bahwasanya istilah makruh kalau menurut ulama salaf terdahulu itu berarti haram. Wa bi qala Imam Malik fi riwayat ukhra anhu, dan ini juga diriwayatkan dari Imam Malik dalam riwayat lain yang lainnya. Dan di sinilah kadang-kadang para ulama di antara imam 4 itu dalam masalah-masalah fikih terkadang memiliki lebih dari satu pendapat. Karena namanya ilmu itu terus mereka berkembang ilmu mereka.
Terkadang mereka mendapati satu dalil yang membolehkan, maka mereka pun berpendapat dengan membolehkan, namun tetap berpegang dengan dalil. Kemudian suatu saat mereka mendapatkan dalil yang lain lebih kuat lagi, maka mereka berpindah pendapat kepada yang melarang misalnya. Sebagaimana Imam Syafi'i dalam permasalahan fikih selalu atau berbagai pendapat atau masalah, beliau memiliki dua pendapat. Al-qaul jadid wal qaul qadim, pendapat yang baru dan pendapat yang lama. Artinya apa? Ketika yang lama beliau belum mendapatkan dalil misalnya, kemudian beliau mendapatkan dalil yang baru, maka beliau pun berpendapat sesuai dengan dalil itu. Bukan dengan akal-akalan, bukan mengikuti perasaan atau hawa nafsu, tidak, namun berpendapat sesuai dengan dalil. Namun namanya ilmu itu wa fawqa kulli ilmin alim. Setiap yang berilmu itu ada yang di atasnya lagi. Makanya dari sini ini khususnya dalam masalah-masalah masalah fikih yang di situ ada pintu ijtihad, ya. Berbeda dengan masalah al-aqidah. Kalau masalah akidah banyak pendapat ulama yang satu tidak akan mungkin berubah-ubah karena panasnya sudah jelas. Harus dibedakan. Jangan disamaratakan. Yang Syafi'i berpindah-pindah pendapat. Tidak, ya. Dalam artian beliau mendapat sesuai dengan akalnya, sesuai dengan hawa nafsunya, tidak. Namun beliau berpendapat atau pindah pendapat kalau beliau mendapatkan dalil yang lebih kuat daripada yang sebelumnya. Bukan mudzabdzab, bukan orang yang pelin-pelan, tidak. Ya. Namun berpegang teguh dengan dalil. Namun namanya ilmu seperti itulah. Terkadang orang itu dalam masalah fikih khususnya ketika berpendapat dengan dalil dengan suatu dalil, kemudian mendapatkan dalil yang lebih kuat lagi, maka dia berpindah. Dan itu adalah suatu hal yang hak, ya. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, ar-ruju' ilal haqqi khairun min at-tamadi fil batil. Kembali kepada kebenaran itu lebih baik daripada terus-menerus dalam kebatilan. Di sini Imam Malik rahimahullah punya dua pendapat. Pendapat yang pertama membolehkan, pendapat yang kedua memakruhkan atau melarang. War-Rabi bin Sulaiman, demikian pula seorang ulama yang bernama Ar-Rabi bin Sulaiman sahibus Syafi'i, salah satu temannya Imam Syafi'i rahimahullah. Wa nasabu as-subki ila Muhammad bin Hasan min al-Ahnaf. Demikian pula dinisbatkan pendapat ini kepada Muhammad bin Hasan, salah seorang daripada teman atau sahabat Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Jadi ini dua pendapat ulama ahli sunnah wal jamaah yang di situ khilafnya khilaf ijtihadi, yang bisa kita saling toleransi, ya. Karena sama-sama punya dalil. Nanti akan kita sebutkan dalil ucapan yang kedua. Kemudian yang kedua, mereka adalah ulama ahli sunnah yang mereka memang layak untuk berijtihad. Maka di sini harus kita saling toleransi dalam permasalahan ijtihad. Sekali lagi dalam masalah ijtihad, yang di situ ada pintu ijtihad di dalamnya, sama-sama punya dalil yang kuat yang bisa dibenarkan. Beda dengan masalah-masalah antara syirik dan tauhid. Ya, kalau ada orang mengatakan boleh tawasul dengan orang yang mati dan yang kedua tidak membolehkan, maka jelas ini adalah ijtihad atau ikhtilaf yang tidak ada pintu ijtihad di dalamnya. Karena Allah telah mengatakan orang itu telah menjadikan sekutu bagi Allah yang tawasul kepada orang yang telah mati. Demikian pula antara sunnah dengan bid'ah. Kalau ada orang berpendapat diharamkannya merayakan Maulid Nabi, yang satu mengatakan boleh, maka ini bukan ikhtilaf ijtihad, namun ini adalah perbedaan antara hak dengan yang batil. Yang batil adalah yang membolehkan perayaan Maulid Nabi. Kenapa tidak ada contohnya, tidak ada anjurannya dari Rasul ataupun para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terlebih lagi yang mempelopori pertama kali perayaan Maulid Nabi adalah bukan orang-orang kaum muslimin, namun kelompok batiniyah yang telah dikafirkan oleh para ulama, di antaranya Syekhul Islam Taimiyah dan juga Al-Khatib Al-Baghdadi, yang mereka adalah asalnya orang Yahudi, orang Majusi. Kemudian mereka yang pertama kali membuat acara perayaan Maulid Nabi. Mereka juga punya perayaan Maulidnya Ali bin Abi Thalib, perayaan Maulidnya Hasan wa Husain dan seterusnya. Mereka adalah salah satu pecahan kelompok Asyiah Al-Batiniyah yang dikafirkan oleh para ulama, yang mereka kekejiannya telah dicatat oleh sejarah kaum muslimin. Bagaimana mereka membantai kaum muslimin di Ka'bah. Mereka melemparkan jasa-jasa kaum muslimin di sumur Zam-Zam, dan mereka menantang Allah Subhanahu wa taala. Aina Allah, di mana Allah, ketika mereka menghancurkan kaum muslimin. Ini yang pertama kali merayakan perayaan Maulid Nabi SAW. Jadi jelas kalau ada dua pendapat dalam masalah ini, maka ini adalah khilaf, betul khilaf. Namun khilaf antara hak dengan batil, ikhtilaf antara sunnah dengan al-bid'ah.
ya, maka tidak ada toleransi dalam masalah ini. Berbeda dengan masalah ini. Jadi harus apa? Ditempatkan permasalahannya pada tempatnya, tidak digebiah-uyah, tidak disamaratakan. Tidak semua khilaf kita bisa toleransi, tidak semua khilaf kita saling bersih tegang. Ada khilaf perselisihan yang kita harus toleransi, dan ada khilaf yang harus kita betul-betul tegas dan keras dalam masalah-masalah antara syirik dan tauhid, sunnah dan al-bid'ah. Ar-rajih, kata pengarang di sini, yang kuat pendapatnya al-karoha, yaitu pendapat yang mengatakan ruqyahnya ahli kitab kepada kaum muslimin itu makruh, dalam artian diharamkan. Disebutkan alasan di sini, li'annahu idza kana talabur ruqyah minal muslimin bi syurutiha syar'iyyah makruhan, fali an yakuna makruhan min ghairi min ahli kitab min babi aula. Di sini dibahas meminta ruqyah, ya, itu dilarang. Baik dari kaum muslimin ataupun dari ahli kitab. Kalau dari kaum muslimin saja minta diruqyah itu tidak boleh. Terlebih lagi minta ruqyah dari ahli kitab. Sebagaimana ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang ciri 70.000 umatnya yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, di antara ciri mereka adalah la yastarqun. Mereka tidak mau atau tidak minta untuk diruqyah. Kata para ulama di sini pendapat yang mengatakan dilarang meminta ruqyah untuk dirinya atau untuk orang lain, tidak ada masalah. Kalau kita misalnya mengatakan, ya akhi, ya ustaz, tolong ruqyah saya, ini dilarang. Karena termasuk salah satu ciri orang yang tidak masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Adapun kalau misalnya dia mengatakan, ya ustaz, saya punya saudara, saya punya teman, dia dalam keadaan sakit, tolong ruqyah dia, tidak ada masalah. Karena meminta ruqyah untuk orang lain, jadi dibedakan. Kalau untuk diri sendiri tidak dibolehkan, kalau untuk orang lain dibolehkan. Ya. Ini disebutkan oleh para ulama dalam syarah hadis, la yasarqun, mereka yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, itu mereka cirinya tidak minta untuk diruqyah. Makanya di sini dikatakan meminta ruqyah dari kaum muslimin saya dilarang, apalagi dari ahli kitab, maka lebih utama lagi dilarang. Hatta wa in tawaffarat syurutur ruqyah, meskipun terpenuhi syarat-syarat ruqyah itu sendiri, tidak dibolehkan kalau dia meminta untuk dirinya. Amma idza lam tatawaffar fa mamnu'un minal muslimin wa min ghairihim. Sudah dijelaskan tadi bahwasanya ruqyah itu ada syaratnya. Harus dengan Al-Quran, harus dengan zikir kepada Allah, harus dengan kalamul Arabi, dengan bahasa Arab yang di situ jelas maknanya. Ini di antara syaratnya. Kalau tidak, maka dilarang meskipun dari kaum muslimin. Maka tidak semua ruqyah dibenarkan. Di sini disebutkan dalam footnote-nya, qala Suyuti, Imam Suyuti berkata, qad ajmal ulama ala jawazir ruqa inda istima'i salasati syurut. Ulama berpendapat akan bolehnya ruqyah ketika terpenuhi 3 syaratnya. Yang pertama, antakuna bi kalamillahi ta'ala au bi asma'i wa sifatihi, yaitu dengan Al-Qur'an, dengan kitab, dengan kalam Allah, atau dengan nama dan sifat Allah. Wa syartu tsani, syarat yang kedua, an yakuna bilisanil arabi wa bima yu'raf makna, yaitu dengan bahasa Arab dan dengan makna yang jelas. Asyatu tsalits an yu'taqada anna ruqyah la tu'athir bidzatiha, dan wajib diyakini bahwasanya ruqyah itu sendiri tidak berpengaruh secara zatnya. Tidak bisa menyembuhkan. Yang menyembuhkan siapa? Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pengobatan yang lainnya. Secara zatnya tidak bisa menyembuhkan. Asy-syafi wallahu taala, fa idza maridtu fa huwa yashfin. Kata Ibrahim alaihissalam, apabila aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Ini 3 syarat yang harus terpenuhi dalam masalah meruqyah orang yang sakit. Harus dengan Al-Qur'an atau dengan atau dengan zikir kepada Allah. Yang kedua dengan bahasa Arab, bukan dengan terjemahan atau dengan bahasa selain Arab yang di situ terkadang maknanya tidak dipahami. Dan yang ketiga harus diyakini yang menyembuhkan hanyalah Allah, bahwasanya ruqyah hanya sekedar usaha atau sebab menuju kepada kesembuhan. Kata pengarang di sini, kalau tidak terpenuhi jika 3 syarat ini, maka tidak boleh untuk melaksanakan ruqyah. Wa mimma yadullu ala karahiyati ruqyatil kitab lil muslimin walau ta'affarat fiha syurut ma rawatu Zainab imra'atu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu.
Di antara dalil yang menunjukkan akan dilarangnya ahli kitab meruqyah kaum muslimin atau tidak dibolehkannya ahli kitab meruqyah kaum muslimin meskipun telah terpenuhi 3 syarat itu, yaitu riwayat dari Zainab, istri daripada sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Qalat, istri Abdullah bin Mas'ud yang bernama Zainab mengatakan, "Kana Abdullah idza jaa min hajatin fantaha ilal bab tanaqqa wa bazaqa karahata an yahjuma minna ala syai'in yakrahuhu." Abdullah bin Mas'ud itu kebiasaannya apabila datang ke rumah atau pulang dari bepergian atau dari hajatnya, beliau berdiri di hadapan pintu kemudian tanaqqa, seolah-olah mengeluarkan suara sambil berludah, ya, agar tidak langsung masuk ke rumah kemudian mendapatkan di sana hal-hal yang tidak diinginkan oleh beliau dari keluarganya. Artinya tidak datang langsung tiba-tiba, namun memberikan isyarat bahwa beliau akan masuk agar rumahnya betul-betul membuat beliau tenang, membuat beliau gembira di dalamnya. Tidak ada hal yang tidak dia sukai di sana. Qalat wa innahu ja'a dzata yaumin fatanahna. Kemudian kata istri beliau bahwasanya suatu saat Abdullah Mas'ud masuk ke rumah, kemudian tanahnaha, yaitu mengeluarkan suara atau istilah mendaham, dan seterusnya. Qalat wa indi ajuzun tarqini minal humrah. Pada waktu itu ada seorang yang sudah lanjut usia, seorang perempuan tua yang sudah lanjut usia, ada di sampingku sedang meruqyahku. Karena sebab suatu penyakit, di sini disebutkan penyakit kulit yang bisa menjadikan warna kulit itu kemerah-merahan dengan diiringi dengan panas yang sangat keras, mungkin dabakan atau yang lainnya istilahnya orang sekarang. Fa adkhalat tahta sarir. Kemudian sang istri tersebut menyembunyikan orang perempuan itu di bawah kasurnya. Fajalasa ila janbi. Kemudian Abdul Mas'ud datang dan duduk di sampingku. Far'a fi unuqi khaitan. Kemudian Abdul Mas'ud melihat di leherku ada benang. Qala ma hadzal khaitu. Beliau bertanya, apa benang ini? Qultu khaitun ruqiya li fihi. Kata Zainab, istrinya beliau, ini adalah benang yang di situ aku diruqyah atau aku diruqyah dengannya. Qalat fa'aqala faqata'ahu. Kemudian Abdul Mas'ud mengambil tali itu kemudian dipotong tali tersebut. Summa qala. Kemudian Abdul Mas'ud mengatakan, "Inna ala Abdullah la aghniya minal syirki." Sesungguhnya keluarga Abdullah bin Mas'ud tidak mau berbuat kesyirikan. Sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kemudian Abdul Mas'ud mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Inar ruqa wat tamaima wati wala syirkun." Sesungguhnya ruqyah seperti ini dan jimat-jimat seperti ini adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalat, kemudian Zainab istri Abdullah Mas'ud berkata, "Lima taqulu hadza?" Mengapa engkau berkata seperti ini? Wa qad kanat aini takdzib. Kata istrinya, dahulu aku pernah terkena penyakit mata, yang mana mataku itu terkadang bergerak-gerak sendiri. Fa kuntu aqtalifu ila fulanil yahudi yarqiha. Yang mana dahulu aku datang kepada seorang Yahudi yang dia meruqyahku. Wa kana idza raqaha sakatat. Yang mana orang Yahudi itu ketika meruqyah mataku itu langsung mataku itu diam, tidak bergerak-gerak lagi. Qala inna ma dzalika amalu syaitan. Kata Abdul Mas'ud, itu adalah perbuatan syaitan. Kana yankhisuha biyadihi fa idza ruqitaha kufa'anha atau kafa'anha. Yang mana sebetulnya itu adalah permainan syaitan. Yang mana syaitan itu yang menggerak-gerakkan matamu. Kemudian ketika diruqyah, maka dia pun berhenti daripada ruqyahnya. Ini perbuatan syaitan yang bekerjasama dengan orang Yahudi itu. Inna makana yakfiki. Sesungguhnya cukup bagimu antakuli untuk engkau mengatakan kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasul mengatakan untuk mendoakan atau untuk berdoa ketika sakit, adhibil ba'sa, ya Allah hilangkanlah kesusahan ataupun penyakit ini, Rabban nasi, engkau adalah Rabbnya manusia,
Wasfi, sembuhkanlah anta syafi, engkaulah satu-satunya penyembuh. La syifa'a illa syifa'uka, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhanmu. Syifa'an la yughadiru saqaman, kesembuhan yang tidak meninggalkan bekas sama sekali. Ini adalah dalil Imam Malik rahimahullah ta'ala dan ulama yang lainnya yang mengharamkan ruqyahnya ahli kitab kepada kaum muslimin. Bahkan beliau mengatakan itu adalah perbuatan asyaitan. Dari sini juga kita mengetahui dari pendapat Abdullah bin Mas'ud ini, kita mengetahui bahwasanya kalau seandainya ada dukun yang meruqyah kemudian sembuh yang diruqyah tersebut, ini bukan menunjukkan orang itu benar ruqyahnya atau benar orang tersebut di atas tauhid, tidak. Namun ini adalah amalu asyaitan. Ini adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang-orang Kristen yang mereka terkadang membuat pengobatan berjamaah dengan disalib dan sebagainya kemudian sembuh. Ini adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah makar dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka agar mereka semakin bertambah kekufuran mereka dan semakin keras nantinya azab mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita tertipu dengan adanya ruqyah tersebut yang jauh daripada akidah al-Islamiyah. Demikian pula ruqyah yang batil, ruqyah berjamaah, adanya poliklinik ruqyah, ataupun juga seorang pria meruqyah wanita, meskipun pakai sarung tangan namun dipegang-pegang anggota badan perempuan tersebut dengan dalih meruqyah, maka ulama pun mengharamkan hal tersebut. Seandainya itu baik, maka Rasulullah SAW dahulu ketika membaiat para sahabat perempuan akan menyelami dengan memakai sapu memakai atau sarung tangan. Namun itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, tetap diharamkan meskipun memakai sarung tangan. Ini disebutkan oleh para ulama. Namun inilah kebatilan yang ada sekarang, meskipun dibungkus dengan bungkus ruqyah syar'i, padahal itu sebenarnya tidak syar'i. Kalaupun sembuh bukan menunjukkan itu adalah sesuatu yang hak. Karena sesuatu yang harus kita yakini bersama bahwasanya kesuksesan dalam urusan dunia seperti ini bukan menunjukkan akan kebenaran. Berapa banyak pencuri yang sukses mencuri, berapa banyak koruptor yang sukses melarikan hartanya, apakah itu menunjukkan kebenaran? Tentunya tidak. Sekali lagi, kesuksesan, keberhasilan bukan menunjukkan akan kebenaran. Kebenaran al-haqqu min rabbik, kebenaran itu dari Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa banyak dukun yang mengobati pasiennya sembuh, pasien tersebut dengan seizin dari Allah. Apakah dukun itu benar? Tentunya tidak. Demikian pula ruqyah yang bid'ah, itu tidak menunjukkan akan kebenarannya, meskipun berhasil mengobati orang tersebut sehingga sembuh dengan seizin daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan di sini, fa hada yadullu ala karati Abdul Mas'ud li ruqyatil yahud wa lam yas'alha akana yarqiha bi kalamillah amla. Kata pengarang di sini bahwasanya asar atau riwayat tadi menunjukkan dilarangnya ruqyah ahli kitab kepada kaum muslimin, atau pendapat Abdul Mas'ud haram orang itu diruqyah oleh ahli kitab. Di sini juga beliau tidak bertanya apakah ahli kitab itu meruqyah dengan Al-Quran atau tidak. Secara mutlak dilarang ahli kitab meruqyah kaum muslimin, atau kaum muslimin meminta ruqyah kepada orang-orang ahli kitab. Mimma yadullu ala karahatilah mutlaqan, maka ini menunjukkan diharamkannya ruqyahnya ahli kitab kepada kaum muslimin. Ini yang berkaitan dengan masalah ruqyah. Jadi kesimpulannya sekali lagi, ruqyah itu dibolehkan dengan 3 syarat tadi. Dengan Al-Quran atau dengan nama-nama Allah Asmaul Husna, dengan zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan juga kedua dengan bahasa Arab yang dikenal maknanya atau yang dipahami maknanya. Kemudian yang ketiga, diyakini bahwasanya ruqyah itu tidak menyembuhkan dengan sendirinya, namun sebagai salah satu obat penawar saja, yang menyembuhkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian meminta ruqyah untuk diri sendiri itu ya dibolehkan, ataupun untuk orang lain maka dibolehkan. Kemudian yang permasalahan yang ketiga, bahwasanya ruqyahnya ahli kitab kepada kaum muslimin, pendapat yang rajih itu yang kuat tidak dibolehkan, sesuai dengan asar daripada Abdullah bin Mas'ud tadi.
Kemudian juga meskipun ada yang berpendapat membolehkan, namun tidak dibolehkan untuk apa? Mengatakan orang itu kafir karena apa? Loyalitas kepada ahli kitab. Ini juga berkaitan dengan masalah-masalah yang lain seperti yang kita contohkan tadi. Suatu negara Islam meminta bantuan kepada negara kafir untuk kemaslahatan kaum muslimin, tidak menunjukkan bahwasanya negara Islam tersebut apa? Loyalitas kepada orang kafir tersebut, sebagaimana dalam kisah para salafus saleh radhiyallahu anhum, di antaranya juga Rasulullah SAW meminta bantuan kepada seorang musyrik untuk menunjukkan jalan ke kota Al-Madinah. Demikian pula Rasulullah SAW meninggal dunia sedangkan baju besi beliau tergadaikan di tangan orang Al-Yahudi. Ada apa kerjasama dalam urusan dunia, namun ini tidak mengharuskan adanya cinta mencintai sesama umat beragama. Seperti yang ada juga sekarang, ada dua kubu manusia ekstrim. Yaitu yang pertama yang melebarkan toleransi, memperluas toleransi, yaitu apa? Mencampur adukkan antara agama Islam dengan agama selain Islam, mengatakan bahwasanya semua agama itu sama. Kita katakan tidak akan mungkin sama. Bagaimana bisa disamakan orang yang menyembah Allah Al-Khaliq dengan orang yang menyembah apa? Isa alaihissalam, seorang makhluk yang merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa disamakan orang yang menyembah Allah, zat yang ada di atas langit, dengan orang yang menyembah sapi ataupun hewan ternak? Tidak akan mungkin sama. Maka apa? Sangat batil, kufur orang yang menyamakan antara Islam dengan agama selain Islam. Agama yang hak hanya satu. Inna dina indallahi al-Islam. Agama yang diridhai Allah hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbal min. Barang siapa mencari agama selain Islam, maka ia akan mungkin diterima. Wallazi nafsi biyadi wallazi nafsi biyadi la yasma'u bi ahadun min hadhihi ummah yahudiyan aw nasraniyan summa yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu illa kana min ashabin nar. Rawahu Muslim. Kata Rasulullah SAW, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah mendengar tentang diriku seorang pun dari Yahudi ataupun dari Nasrani, kemudian dia mati dan tidak beriman dengan apa yang aku bawa, yaitu ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, kecuali dia termasuk penghuni api neraka. Rasul mengatakan mereka apa? Orang-orang kafir, bukan dari kaum dari orang-orang yang saudara sesama agama dengan kita kaum muslimin. Barang siapa mengatakan sama antara Islam dengan Yahudi atau Nasara, maka dia keluar dari Islam. Ini pendapat yang ekstrim kiri, yaitu apa? Yang berlebihan dalam memperluas masalah toleransi umat beragama. Ya, kita toleransi, namun apa? Dalam batasan-batasan syariat. Lakum dinukum waliyadin. Mereka mempunyai hari raya Natal, mempunyai hari raya Valentine, kita tidak mau mengikuti. Lakum dinukum waliyadin. Ini adalah urusan agama. Perayaan Valentine bukan perayaan biasa saja, namun ini adalah ajaran agama orang-orang An-Nasara. Maka haram untuk memperingatinya. Bahkan pula tidak dibolehkan untuk kita meyakininya. Ini bukan hari kasih sayang, ini adalah hari prahara yang penuh dengan malapetaka, ini tasyabuh dengan orang-orang kafir. Kemudian juga pendapat yang kedua, manusia yang kedua adalah yang ekstrem kanan, yaitu mereka-mereka yang mudah mengkafirkan orang yang masih ada kaitan hubungan dengan orang kafir, meskipun dalam urusan-urusan apa? Dunia. Sedikit-sedikit yang berhubungan dengan orang kafir, murtad dari Islam dan sebagainya. Ini juga apa? Berlebihan. Yang pertengahan, dan ini adalah hak, yaitu pendapat Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya dalam urusan agama, dalam urusan akidah, lakum dinukum waliyadin. Kita berlepas diri dari mereka, kita benci dengan orang-orang Yahudi, orang Nasara. Kita mengatakan mereka adalah kufar, mereka adalah ashabul jahim, mereka kalau mati dalam keadaan kafir, mereka kalah dalam api neraka jahanam. Namun dalam urusan dunia kita tidak dilarang untuk apa? Bermuamalah dengan mereka. Bahkan Allah mengatakan, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarru wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang kafir yang tidak mengeluarkan kalian dari negara kalian, dari rumah-rumah kalian, atau tidak merampas harta-harta kalian. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang berbuat keadilan. Ini adalah pertengahan. Dalam urusan agama, lakum dinukum waliyadin. Tidak boleh kita tasyabuh dengan mereka. Atau dalam urusan dunia, maka sebagaimana dipraktekkan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bermuamalah dengan orang kafir, dengan orang musyrik, orang Yahudi. Jadi apa? Tidak tercela sama sekali dalam urusan-urusan seperti itu. Dan tidak mengharuskan persalahan dunia itu mengharuskan adanya kecintaan dalam urusan agama. Karena memang ada dua kelompok yang ada di negeri kita sekarang ini. Apalagi dalam saat-saat seperti sekarang ini, ada yang kubu ekstrim yang berbuat anarkis, ada yang memperluas toleransi. Dianggap sebagai satu kesatuan antara manusia meskipun berbeda agama.
Ini adalah suatu hal yang batil. Ini yang mungkin bisa kita ambil fawaid kesimpulan daripada pembahasan ruqyah yang disampaikan oleh pengarang di sini. Sekarang kita bahas al-faslu ats-tsani. Pasal yang kedua tentang tauhid ar-rububiyah. Bagaimana pandangan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah tentang tauhid ar-rububiyah. Sedikit kita akan jelaskan lagi. Ulama sesuai dengan penelitian dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW membagi tauhid menjadi 3. Tauhid uluhiyah yang berkaitan dengan beribadahnya kepada Allah, meyakini Allah lah satu-satunya sembahan yang hak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini namanya tauhid al-uluhiyah, beribadah hanya kepada Allah saja, tidak ada sekutu baginya. Tauhid al-uluhiyah. Ini sudah kita bahas kemarin. Kemudian yang kedua tauhid ar-rububiyah, yaitu mengatakan Allah lah satu-satunya pencipta, Allah lah satu-satunya mengatur alam semesta, Allah lah satu-satunya yang memiliki alam semesta ini. Ini namanya tauhid ar-rububiyah. Dan ini yang akan kita bahas. Kemudian yang ketiga tauhid asma wa sifat, meyakini Allah punya nama dan sifat yang mulia yang tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, yang wajib untuk kita mengimani sesuai dengan zahirnya, tidak boleh kita takwilkan, tidak boleh kita samakan dengan makhluk, tidak boleh kita bayang-bayangkan tentang sifat Allah, dan tidak boleh kita mengingkarinya sama sekali. Ini 3 bentuk tauhid atau 3 macam tauhid yang disebutkan oleh para ulama berdasarkan dalil Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW. Sekarang bagaimana pandangan Imam Syafi'i tentang tauhid ar-rububiyah? Wa fi salah satu mabahis. Dibagi lagi ada 3 pembahasan di sini. Al-mabahasul awal, pembahasan yang pertama, tariqatus salaf fil istidlal ala wujudillah. Bagaimana metode ulama salaf dahulu dalam berdalil akan wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Para ulama ketika mereka menjelaskan tentang makna iman kepada Allah, mereka juga menjelaskan tentang al-iman biwujudillah, iman tentang wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah itu ada. Bukan seperti orang ateis atau orang yang mengingkari wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Yang wajib diyakini tentang iman kepada Allah, wajib beriman tentang wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Secara asal manusia itu beriman tentang wujudnya Allah. Allah itu ada, pencipta itu ada. Namun terkadang sebagian orang sombong, hatinya mengakui, namun lisannya mengingkari. Seperti kisah Fir'aun ketika mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Padahal kata Allah, hatinya meyakini Allah Rabbnya, Allah sang pencipta alam semesta ini. Sebagaimana Allah berfirman, wajahadu biha wastaiqanatha anfusum dzulman wa 'ulwa. Mereka Fir'aun dan kaumnya jahadu, mendustakan dengan lisannya, wastaiqanatha anfusum, sedangkan hati mereka meyakini. Demikian pula Musa alaihissalam pernah mengatakan kepada Fir'aun, laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basair. Sungguh engkau wahai Fir'aun meyakini, mengetahui, tidaklah yang menurunkan para rasul itu kecuali Rabbus samawati wal ardi, kecuali Rabb langit dan bumi. Namun inilah kesombongannya Fir'aun, dia mendustakan dengan lisannya meskipun hatinya meyakini. Ini secara fitrah manusia, mereka meyakini tentang wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Ad-dalil awal, dalil yang pertama, dalil fitrah. Dalil fitrah manusia, secara fitrah manusia meyakini akan wujudnya Allah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang baru dilahirkan itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, yakin tentang wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Ad-dalil tsani, dalil yang kedua, al-istidlal bil ayatil kauniyah. Metode salaf untuk menetapkan wujudnya Allah, tadi dalil fitrah, bahwa fitrah manusia meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang kedua, berdalil dengan kekuasaan Allah di alam semesta ini. Wa ghairiha, dan yang selainnya. Wa hadza min a'dhamil adillati fa'idatan. Dan kata pengarang di sini, dan ini merupakan salah satu dalil yang sangat bermanfaat. Wa ashaliha tariqatan, dan sangat mudah untuk dipahami. Wa asra'iha natijatan, dan sangat cepat manfaatnya atau faedahnya. Wa aslamiha wa ab'adiha anil khata', dan sangat jauh daripada kesalahan. Yaitu dengan kita merenungkan ayat-ayat Allah dalam alam semesta ini, kita akan mengetahui bahwasanya Allah itu ada. Karena tidak akan mungkin alam semesta yang sangat indah seperti ini, yang sangat teratur seperti ini, tidak akan mungkin ada dengan sendirinya. Seperti yang pernah kita sampaikan pada ucapan Imam Abu Hanifah rahimahullah,
ketika berdialog dengan seorang ateis. Ya, ketika itu Imam Abu Hanifah mengatakan ketika berdialog dengan seorang ateis, beliau mengatakan, ya, kita jangan berbicara masa ini dahulu, namun bagaimana pendapatmu tentang sebuah kapal yang berlayar di lautan, dia berlayar dengan sendirinya tanpa ada nahkoda, dia berlabuh di pelabuhan, menurunkan penumpang ataupun barang dengan sendirinya tanpa ada nahkodahnya. Kemudian dia berjalan lagi. Apakah engkau mempercayai akan hal seperti ini? Kata orang ateis itu, tidak mungkin kapal tanpa ada nahkoda. Kata Imam Syafi'i, kata Imam Abu Hanifah rahimahullah, kalau kapal yang sekecil itu jika dibandingkan dengan langit dan bumi ini, tidak mungkin dia bisa berlayar dengan sendirinya tanpa ada nahkoda. Bagaimana dengan alam semesta ini? Maka dia pun, orang ateis pun diam, tidak bisa menjawab. Karena ini adalah suatu yang merupakan fitrah manusia. Tidak akan mungkin alam semesta yang teratur seperti ini. Bagaimana malam dan siang silih berganti, tidak yang mendahului satu dengan yang lainnya. Bagaimana bintang-bintang tidak bertabrakan dan sebagainya. Tanpa adanya pencipta, ini suatu yang mustahil. Makanya yang dikatakan sebagai apa? Berdalil dengan alam semesta untuk menunjukkan bahwasanya Allah itu ada, sang pencipta itu ada. Karena memang ada manusia-manusia mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala. Wa yadkhulu tahta hadha dalilul inayah. Di antara makna dalil atau berdalil dengan tanda-tanda kekuasaan Allah ini, wa dzalika anna idza nadarna ila hadzal alamil mahsus haulana wajadnahu mutarabitan yasiru bi nidhamin muhkamin daqiq. Yaitu ketika kita memperhatikan alam sekitar kita, maka kita betul-betul akan mendapati bagaimana alam semesta ini berjalan dengan teratur. Tidak ada sesuatu yang celah di dalamnya. Bagaimana langit dan buminya, bagaimana matahari dan bulannya, malam dan siangnya, lautannya, pegunungannya, dan semuanya menunjukkan bahwasanya tidak akan mungkin ada dengan sendirinya. Sebagaimana juga Allah berfirman dalam Al-Quran, ayat dalam surat At-Tur, Allah berfirman, ayukhlaquna min ghairihim am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan dari diri mereka sendiri ataukah mereka yang menciptakan? Ini tentunya apa? Soal ingkar, pertanyaan untuk mengingkari. Tidak akan mungkin mereka apa? Tercipta dengan sendirinya ataupun mereka menciptakan diri mereka, tidak akan mungkin. Dan ini yang apa? Diucapkan oleh orang-orang filsafat, orang-orang ateis yang mengingkari wujudnya Allah. Di antaranya Ibnu Sina yang mengatakan adanya qidamul alam, bahwasanya itu alam tercipta dengan sendirinya tanpa ada sang penciptanya, tanpa ada campur tangan daripada Allah yang menciptakan. Ini yang membuat para ulama mengkafirkan Ibnu Sina, meskipun sebagian orang mengkultuskan ataupun mengangkat derajat Ibnu Sina sebagai cendekiawan muslim. Padahal ulama Ahlussunnah wal Jamaah seperti Syekhul Islam Taimiyah, Ibnu Qayyim rahimahullah, mereka mengkafirkan Ibnu Sina dikarenakan dia tidak meyakini tentang adanya sang pencipta alam semesta ini. Dia meyakini karena akalnya, karena filsafatnya, dia meyakini alam itu tercipta dengan sendirinya. Dengan unsur-unsur ini mereka bersatu kemudian tercipta alam semesta tanpa ada campur tangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama mengkafirkan Ibnu Sina karena keyakinannya adanya qidamul alam. Alam adanya dengan sendirinya tanpa ada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu ba'dul ulama, sebagai ulama mengatakan, "Lau lam yakunil alam sani'un, lakana adya'u dha'in." Seandainya alam semesta ini tanpa ada pencipta, maka akan hancur, akan berantakan, akan terjadi fawdha, ketidakadanya kedisiplinan. Jangankan dunia, alam semesta yang sangat luas seperti ini, satu negara tanpa ada pemimpin kacau balau, apalagi alam semesta tanpa ada yang mengatur, akan terjadi apa? Hukum rimba. Namun inilah yang menunjukkan bahwasanya Allah yang mengatur alam semesta ini. Hal ra'aita masdu'an bila sani'in. Kemudian kata para ulama, apakah engkau melihat suatu ciptaan tanpa ada yang menciptakan? Wa saqfan marfu'an bila rafi'in. Apakah engkau pernah melihat adanya atap yang tinggi tanpa ada yang meninggikan? Tentu tidak ada. Pasti ada yang menciptakan, pasti ada yang mengatur, pasti ada yang memiliki alam semesta ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah metodenya ulama salaf dahulu dalam menetapkan wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Dalil fitrah dan dalil mentafakuri alam semesta ini. Tentunya apa?
dengan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW juga, tidak terlepas dari hal itu. Namun ini diantara metode yang paling mudah, yaitu dengan dalil fitrah dan dalil memahami alam semesta ini. Dan itu pula yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Rasul mengatakan, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Pikirkanlah, renungkanlah tentang ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan jangan engkau memikirkan tentang zatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Manusia tidak akan sampai kepada zatnya Allah, ini masalah gaib. Pikirkan yang ada di sekeliling kita ini, yang itu bisa menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah kita pernah sampaikan dalam kajian tentang sebab-sebab bertambah dan berkurangnya iman. Di antara sebab bertambahnya iman adalah memikirkan ayat-ayat semesta ini. Dengan kita memikirkan diri kita sendiri misalnya. Allah berfirman, "Wa fi anfusikum afala tubsirun." Tidakkah kalian memikirkan apa yang ada dalam diri kalian? Semuanya dari ujung rambut sampai ujung kaki merupakan nikmat dari Allah yang perlu untuk apa? Kita mensyukurinya. Kalau misalnya kita ditimpa musibah ataupun rasa sakit di salah satu anggota badan kita, ini tidak seberapa dibandingkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Misalnya satu tangan mungkin ada kecelakaan atau mungkin ada rasa sakit. Kalau kita pikirkan dari ujung rambut sampai ujung kaki kita, ini nikmat Allah semuanya. Yang mana jika dibandingkan dengan rasa sakit, masih banyak kenikmatan yang kita dapati. Dari sini apa? Kita bisa bersyukur, kita bisa bersabar, dan kita bisa apa? Terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara faedah apa? Mentadaburi alam semesta ini, mentadaburi apa yang ada dalam diri kita, akan menimbulkan rasa untuk kita terus bersyukur kepada Allah, bersabar atas semua musibah, dan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-mabhatsats tsani, pembahasan yang kedua, tariqatul mutakalimin fil istidlal ala wujudillah. Kalau tadi metode ulama salaf dalam berdalil akan wujudnya Allah. Kalau sekarang metodenya ahli kalam, metodenya kelompok filsafat dalam menetapkan wujudnya Allah. Salakal mutakallimun fil istidlal ala wujudillah tariqatul a'rad wal jawahir. Kelompok filsafat atau al-mutakallimun, mereka berdalil akan wujudnya Allah dengan metode al-a'rad wal jawahir. Ini istilah-istilah mereka. Al-a'rad itu maksudnya sifat-sifat Allah yang mana mereka menetapkannya tanpa dalil daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan misalnya Allah itu tidak buta, Allah tidak tuli, Allah dan sebagainya. Ini di antara metode Alkitab dalam menetapkan wujudnya Allah ataupun sifat Allah Subhanahu wa taala tanpa berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, dan mereka banyak berbelit-belit dalam masalah hal seperti ini. Wastadallu bi hudusi kullin minhuma wa imkani ala hudusil alam. Dan mereka berdalil tentang wujudnya Allah Subhanahu wa taala dengan meyakini bahwasanya alam semesta itu ada sejak dahulu kala, yang di situ mereka mengatakan berarti Allah itu Subhanahu wa taala ada. Tanpa apa? Berdasarkan dalil Al-Qur'an maupun Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka, kalau kita buka buku-buku mereka, membuat istilah-istilah yang terkadang tidak pernah ada dalam istilah Al-Qur'an maupun Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan selalu berbelit-belit, sampai ulama mengatakan mereka ketika berdalil dengan akal mereka itu seperti orang yang mendaki gunung yang sangat tinggi untuk mencari seekor unta yang kurus yang tidak ada dagingnya sama sekali. Jalannya susah, hasilnya pun sangat parah. Tidak mendapatkan hasil yang memuaskan. Sampai-sampai seseorang dari kalangan kelompok filsafat pernah mengatakan kepada seorang awam pada waktu zaman dahulu bahwasanya dia mengatakan, aku bisa berdalil dengan 1000 dalil akan wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang awam itu yang di atas fitrah mengatakan, engkau bisa melakukan hal seperti itu karena engkau memiliki 1000 keraguan tentang wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Padahal meyakinkan diri tentang wujudnya Allah tidak perlu 1000 dalil. Cukup dengan dalil fitrah saya. Cukup dengan satu dalil, yaitu dalil mentadaburi alam semesta. Tidak perlu 1000 dalil. Tentunya hari ini dikarenakan mereka punya keraguan tentang keberadaan Allah SWT. Karena kelompok filsafat di antara keyakinan mereka tidak beriman kecuali dengan yang dilihat. Tidak beriman dengan hal yang gaib. Wallahu ta'ala wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.